Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dewahyuni. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat bagan bisnis model kanvas. Berikutnya, kalian bisa menyimak PowerPoint yang saya akan berikan. Berikut cara membuat bagan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis, mulai dari mulai perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. Dengan ke-9 blok ini, sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensi atau tidak. Oleh karenanya, membuat bisnis model kanvas adalah hal paling awal yang biasanya dibutuhkan seorang pengusaha pemula. Cara lain yang lebih efektif adalah dengan memahami secara mendalam setiap elemen dari BMC. Berikut deskripsi dan panduan mengisi secara mudah ke-9 blok yang ada dalam bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment. Bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensi dari produk Anda. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis Anda. Untuk model bisnis e-commerce yang berkembang sekarang ini, customer segment mencakup si penjual barang dan pembeli. Untuk lebih jelas mengenal siapa segmentasi pelanggan Anda, ada baiknya kamu juga mempelajari apa itu buyer personal. Yang kedua, value proposition. Blok ini berisi tentang nilai tambahan yang akan membuat bisnis Anda lebih menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang Anda tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. Yang ketiga, channel. Sebenarnya channel adalah media yang bisnis Anda gunakan untuk mendeliver solusi yang kamu tawarkan untuk sampai ke konsumen. Channel ini bisa berupa website, online advertisement, aplikasi, bahkan seorang sales person. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai channel marketing di era modern, kamu bisa simak dalam tulisan segmen marketing era digital. Yang keempat, customer relationship. Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk Anda, maka customer relationship adalah kebalikannya. Kamu harus tahu bagaimana cara bisnis Anda bisa terus keep in touch dengan para pelanggan. Bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari newsletter, layanan after sales, dan sejenisnya. Kelima, review statement. Pada kedua blok bagian bawah, cost dan review, kamu perlu menjabarkan struktur finansial dari perusahaan. Di bagian review, tentu yang perlu kamu tuliskan adalah produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan. Yang keenam, key acquisition. Blok ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan value proposition perusahaan. Jika bisnis kamu adalah produk business, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key acquisition. Yang ketujuh, key ratios. Sumber daya utama. Key ratios merupakan kolom yang akan menjelaskan akses strategi perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan sejenisnya. Yang ke-8, key partnership. Tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis. Tentu kita membutuhkan mitra. Disinilah tempat kita memasukkan mitra strategi yang kita miliki. Dalam konteks bisnis, mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Ke-9, cost structure. Pada bagian terakhir ini, kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk mempermudah struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key access, key ratio, dan channel. Sekian dan terima kasih. Sekian PowerPoint yang saya berikan tadi. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.